dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, itu dalam bahaya. Sana, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Truk tunggal sudah menjauh. Takut itu berapa mana? Truk tunggal ada di mana, Wira? Truk tunggal berada di dalam kampus. Menyingkir semua! Menyingkir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini. Terima kasih, Mak Rompang. Ikutilah episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ketujuh ini didukung oleh Idris Apandi sebagai Kiretso, Ferry Fadli sebagai Batara, Eli Burhan sebagai Nyisepi, Ivone Rose sebagai Wulandari, dibantu oleh Pegis, Iwanda dan Eri. Pembawa cerita Neni Sumardi, teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, telah terjadi perampokan di desa Lubuk Mentilin. Perampokan yang dilakukan oleh pasukan Singosari yang tercerai-berai. Namun yang lebih menyedihkan lagi adalah pasukan Singosari yang merampok itu adalah pemuda dari kerajaan Dharmasraya yang membelot pada Singosari. Pengejaran dilakukan oleh Batara. Ketika pemuda yang merampok itu tampak melintas jalan desa, sementara pemuda Anda yang sekarang lain masih yang juga mendengarkan tersisa dari Sandiwara pasukan Radio mereka di channel pulang ke rumah Memori orang tua 80. mereka. Tapi mereka tetap was-was. Mereka tetap waspada dari kejaran pasukan Dharmasraya yang merasa sudah di atas angin. Duduklah kalian, tenang. Tidak ada yang mengetahui kalian berdua ada di rumah ini. Tapi Percayalah, kau aman di sini. siapa tahu di antara kalian telah mengkhianati kami. Kau ini terlampau jauh berpikir yang buruk. Tidak ada seorang dari penghuni rumah ini yang mengkhianati kalian. Aku, istriku, dan yang lain tidak akan sampai hati mengkhianati kalian.
karena kalian adalah anak-anak kami. Anak ini adalah anakku yang aku besarkan dalam keadaan yang sulit, bahkan teramat sulit. Karena sawah-sawahku dipaksa untuk menanam lada oleh Ki Sabra, sedangkan penggantiannya tidak seberapa. Dan kau, aku mengenalmu sejak kau masih bayi. Bahkan ayahmu almarhum adalah sahabatku yang baik. Ayahmu meninggal ketika dianiaya oleh prajurit-prajurit Dharmasraya karena menolak membayar cukai kerajaan yang ketika itu terasa sangat besar. Nah, sehingga kau sudah aku anggap adalah anakku sendiri. Apakah aku tega untuk mencelakakan kalian berdua? Kau dengar, suara kentongan itu sudah semakin reda. Berarti bahaya sudah menjauh dari rumah ini. Tenanglah, ayo duduklah. Bahaya sudah menjauh. Ayo duduklah. Ya, kita seperti lepas dari bahaya maut. Aku juga begitu. Andai kata kita tertangkap malam ini oleh prajurit Dharmasraya, aku sudah siap untuk mengadu jiwa. Aku juga begitu. Tidurlah kalian kembali. Aku akan pergi ke sawah untuk mengalirkan air sawah. Ya, kami memang butuh istirahat. Ayo, kita tidur kembali. Kalau tidak ada orang tuamu tadi, mungkin aku sudah pergi meninggalkan rumah ini. Kau terlampau mengikuti perasaanmu. Sedangkan kekuatan kita sudah tidak ada. Kita sudah menjadi orang buruan di tanah sendiri, di negeri sendiri. Kau menyesal rupanya menjadi prajurit Singasari. Tidak. Yang aku sesalkan, kenapa pasukan Singasari begitu mudah dikalahkan oleh orang-orang desa Lubuk Mentilin yang tidak berpengalaman dalam hal ilmu perang. Ingat, ketika itu bantuan datang dari kota raja. Bantuan dengan ribuan prajurit kerajaan yang terlatih baik. Sehingga Kisono Keling memutuskan untuk mundur daripada seluruh pasukannya hancur. Akang mau kemana? Mau pergi ke desa Lubuk Mentilin. Buat apa, Kang? Mau menemui Ki Rekso atau Batara. Buat apa? Bukankah tadi aku dengar Akang mau ke sawah? Aku akan melaporkan kehadiran anak kita dan kawannya di rumah ini. Jadi Akang rela anak kita ditangkap? Bukan begitu maksudku. Lalu, Kang? Begini, yang aku mau mereka kembali membela tanah kelahiran mereka seperti pemuda-pemuda yang lain. Bukan bergabung dengan pasukan Singasari seperti sekarang ini. Itu sama saja membunuh anak kita, Kang. Tidak. Percayalah. Tawanan-tawanan yang mereka tangkap pun mereka bebaskan. Asal mau kembali sadar dari jalan sesatnya itu. Apa betul begitu, Kang? Betul. Aku sendiri menyaksikannya tadi siang. 2 orang tawanan yang mereka lepaskan adalah orang-orang yang berasal dari Dharmasraya. Tetapi selama ini mereka ikut bergabung dengan pasukan Singasari untuk melawan Dharmasraya ini. Jadi sama dengan anak kita dan kawannya itu. Betul, Akang lihat sendiri. Iya, betul. Ki Rekso dan Batara yang melepaskan mereka. Kini mereka sudah kembali ke rumah orang tuanya. Dan yang paling penting, mereka tidak lagi dikejar-kejar rasa takut. Nah, pagi ini aku akan menemui Batara atau Ki Lurah. Biar mereka tangkap, lalu mereka sadarkan anak kita itu. Jangan, Kang, jangan. Aku tidak rela anakku dipukul dan disiksa. Mereka tidak akan menyiksa anak kita. Percayalah. Kenapa jalan ini yang harus Akang tempuh? Aku tidak melihat jalan lain, Bu. Nah, dan jalan ini adalah jalan yang terbaik. Carilah jalan yang lebih bagus. Anak kita tidak akan diapa-apakan, Bu. Percayalah. Akang berani menjamin keselamatan anak kita? Bu, anak kita pasti akan diperlakukan dengan baik. Daripada dia begini terus, dia akan selalu dikejar-kejar ketakutan. Ya, terserah Akang lah. Asal anak kita tidak mendapat celaka. Maaf, Ki Lurah. Sepagi ini saya sudah mengganggu Ki Lurah. Tidak apa. Aku akan menerima semua orang yang datang padaku. Apalagi orang itu membutuhkan bantuanku. Terima kasih Ki Lurah. Saya memang membutuhkan bantuan Ki Lurah. Aku akan bantu Kisanak.
Tapi maaf, rasa-rasanya Kisanak bukan orang desa ini. Memang bukan, Ki Lurah. Saya berasal dari desa sebelah. Oh, begitu. Baik, berarti kita bertetangga. Nah, apa yang bisa aku bantu? Begini, Ki Lurah. Saya mempunyai seorang anak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Ki Lurah. Bahkan sudah dewasa. Berarti dia sudah bisa membela negara yang sedang dilanda perang ini. Itulah yang aku risaukan, Ki Lurah. Maksudmu, Kisanak? Anak saya itu justru membela Singasari. Ceritamu menarik, Kisanak. Bagaimana dan di mana anakmu itu sekarang? Dia ada di rumah bersama seorang kawannya, Ki Lurah. Begitu ya. Lalu? Dia tidak mau menyerahkan diri. Jadi dia bersembunyi di rumahmu? Betul, Ki Lurah. Ceritamu sangat menarik. Lalu bagaimana maumu sekarang? Tangkaplah dia, Ki Lurah. Lalu sadarkan. Sehingga dia tidak merasa ketakutan di negerinya sendiri. Bahkan kalau bisa, dia itu ikut berjuang seperti yang lain-lain untuk melawan Singasari. Terima kasih atas kerelaanmu. Aku akan mengirim pasukan ke rumahmu untuk menangkap mereka. Tapi saya harap anak saya dan kawannya itu jangan disakiti, Ki Lurah. Percayalah, aku tidak akan menyakiti anakmu dan kawannya. Karena anakmu adalah anakku juga. Bahkan orang-orang seperti dia yang kita harapkan untuk membela negeri ini. Ki Lurah, siapa yang akan Ki Lurah kirim untuk menangkap anakku? Aku akan mengirim sepasukan kecil yang dipimpin oleh Batara. Terima kasih, Ki Lurah. Batara pasti bertindak bijaksana terhadap anak saya dan kawannya itu. Yang mana rumah Kisanak? Ini Batara. Tampaknya rumah Kisanak ini sepi-sepi saja. Istri saya ada di dalam. Begitu. Bagaimana kalau anak buahmu itu tidak mengepung rumah saya ini? Saya malu kalau terlihat oleh tetangga-tetangga saya. Tidak apa-apa. Pengepungan hanya untuk berjaga-jaga saja. Hanya saya minta jangan sampai istri saya terkejut melihat kejadian ini. Tidak, percayalah padaku, Kisanak. Nah, aku rasa kini saatnya kita masuk ke dalam rumah Kisanak. Karena anak buahku sudah mengepung rapat-rapat rumah. Baik, silakan. Tapi Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori. Karena mereka sudah melihat bahwa aku akan masuk ke dalam rumah Kisanak. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti anakmu. Hanya yang aku khawatirkan bila anakmu tiba-tiba menyerangku. Rumahmu tidak dipasak rupanya. Hanya sekali dorong pintu rumah ini terbuka. Nyi, ya kan, tunggu. Nyai, jangan terkejut. Aku datang dengan maksud baik. Istri saya sudah tahu maksud kedatanganmu, Batara. Begitu. Baiklah, kini tunjukkan di mana bilik tempat anakmu tidur. Itu, di situ. Kalian datang banyak sekali. Kalian juga masuk dari pintu dapur. Nyai, jangan terkejut. Kami hanya berjaga-jaga. Bukakanlah pintu bilik ini. Lalu kenakan aku pada anakmu, Nyai. Tapi anakku tidak akan kalian sakiti, kan? Tidak, percayalah. Bahkan Nyai boleh katakan pada dia bahwa maksud kedatanganku ini adalah untuk menyadarkannya agar kembali membela negeri ini. Baik. Nah, itu anakku. Mereka masih tertidur pulas. Tertidur pulas? Rasanya tidak, Nyai. Ada apa, Nyai? Ada apa? Kepala anak kita berlumuran darah. Gusti, anakku dan kawannya mati. Anakku dibunuh orang. Kepalanya berdarah. Kepalanya bolong seperti terkena senjata tajam. Pasti orang-orang Dharmasraya telah menghabisi anakku. Kedua pemuda ini telah terkena serangan 10 jari dewa. Yang punya ilmu ini hanya 2 orang, Nyi Sepi dan Wulandari. Kalau melihat luka kepalanya, pasti yang menyerang ini adalah Wulandari. Karena 10 lubang di kepala mereka tidak begitu dalam. Namun sudah cukup untuk menewaskan mereka. Batara, apakah Kisanak tahu siapa yang membunuh anakku ini? Saya tidak tahu, Ki. Aku akan hadang ketiga orang itu, Nyi Guru. Hadanglah, mereka pasti bukan tentara Dharmasraya. Dari mana Nyi Guru tahu? Dari pakaian mereka. Tentara Dharmasraya bukan begitu pakaiannya. Mereka pasti orang-orang Singasari. Kalau begitu, akan aku hukum dia seperti 2 orang pemuda tadi malam. Pakailah penutup mukamu, supaya tidak dikenal oleh mereka. Baik, aku pergi, Nyi Guru. Pergilah. Aku awasi kau dari sini. Terima kasih.
Berhenti! Dari mana kalian? Perempuan bertopeng, siapa kau? Kurang ajar, aku bertanya malah balik bertanya. Bila kau tidak mau menyebut namamu, maka kami juga tidak mau menyebut dari mana kami datang. Baik, aku bernama Rembulan Telaga Sore. Nah, dari mana kalian? Seperti yang kau lihat, kami datang dari desa Lubuk Mentilin. Apa yang kalian bawa? Uang. Kami habis merampok rumah orang kaya. Jangan bohong, di desa itu tidak ada orang kaya. Ini buktinya. Uang ini pasti didapat oleh orang kaya itu dengan jalan memeras rakyat. Dan uang itu tentu akan kalian bagi-bagikan pada tentara Singasari. Tidak. Kalian jangan bohong. Dari pakaian kalian saja, aku sudah tahu bahwa kalian adalah tentara Singasari. Tapi kami tidak akan bergabung lagi dengan tentara Singasari. Kenapa begitu? Karena kami bertiga berasal dari sini. Dari kerajaan Dharmasraya. Aneh juga cerita kalian. Selama ini, kami memang menjadi tentara Singasari. Tapi sekarang, kami tidak. Itu hanya keinginan dia. Sedangkan kami berdua tetap akan menjadi tentara Singasari. Karena kami sudah bosan dibohongi oleh kerajaan Dharmasraya. Kalau begitu kalian berdua adalah pengkhianat bangsa. Sedangkan aku paling benci pada pengkhianat bangsa. Hei, apa kau tidak tahu bahwa kerajaan sudah lama memeras rakyatnya? Apakah kau tidak tahu bahwa upeti yang kita serahkan kepada kerajaan hanya untuk pesta para pembesar kerajaan? Sedangkan Raja Singasari paling benci melihat semua itu. Oleh sebab itu, dia mengirimkan angkatan perang yang besar untuk menumpas kelaliman itu. Raja Singasari bermaksud akan memakmurkan rakyat kerajaan ini. Pandai betul kau memutarbalikkan kenyataan. Padahal yang sebenarnya, Singasarilah yang akan menyengsarakan rakyat Dharmasraya. Karena mereka datang kemari untuk menguras kekayaan bumi negeri ini. Kau benar-benar perempuan iblis. Kau putar balikan semuanya. Kau bisa bicara begitu karena kau tidak mengalami dan tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan kami yang hidup di kota raja sudah melihat dan merasakan penindasan oleh pembesar-pembesar kerajaan. Kalian ternyata susah diajak bicara baik-baik. Padahal aku menghadang kalian tidak bermaksud buruk. Nah, jika kalian tidak bisa diajak bicara, maka aku akan bertindak atas diri kalian. Aku akan menggunakan cara yang sebenarnya tidak kalian sukai. Ketiga pemuda yang mengadakan perampokan di rumah Kisabrang sedang dihadang oleh Wulandari. Dalam penghadangan itu telah terjadi pertengkaran. Apalagi ketiga pemuda itu tampak meremehkan Wulandari, sehingga gadis itu menjadi tidak sabar. Kemarahannya meluap-luap, sehingga Wulandari akhirnya menantang ketiganya untuk mengadu jiwa. Sementara itu di rumah seorang penduduk terdapat dua mayat pemuda yang juga berpihak pada Singosari. Di kepala kedua mayat itu terdapat 10 lubang. Keduanya telah terkena serangan 10 jari dewa, sehingga mereka tewas seketika. Menilik bekas lubang itu, Batara sudah tahu siapa yang melakukan serangan itu. Hati-hati, wanita ini nampak siap untuk menerkam kita. Aku siap menebas batang lehernya. Nah, mari kita cabut pedang kita masing-masing. Percuma kalian mencabut pedang kalian. Sarungkanlah kembali sebelum aku mematahkan leher kalian. Kau jangan menakut-nakuti kami. Kami sudah terlatih di dalam ketentaraan Singasari. Sayang, kalian keras kepala. Jangan banyak bicara. Sekarang minggir. Berilah kami jalan. Kalau aku tidak mau? Kulitmu terlampau lembut bagi ujung pedangku. Baik, aku akan ikuti kemauan kalian. Nah, terus ke pinggir. Dan jangan coba-coba kau menyerang kami. Terus ke pinggir jalan. Dan dia dapat melenting dan berdiri tegak di hadapan kita kembali. Mari kita selesaikan persoalan ini dengan cara adu kepandaian. Hati-hati, kita tidak boleh gegabah. Lihat cara berdirinya. Dia bukan perempuan sembarangan. Tampaknya memang begitu. Tapi jangan takut, dia hanya sendiri. Sedangkan kita bertiga. Mari kita serang dia dari 3 jurusan. Mari. Lihat. Mampus kau. Kenapa kau hanya mengelak saja? Apa kau tak menghadapi kami? Diam kau. Aduh. Lihat itu pedangku. Pedangku terkena pukulannya. Pegang pedangmu kuat-kuat. Pedangku jatuh. Jangan kau coba-coba untuk memungut pedangmu itu. Siapa kau nenek peot? Kau mau menyerang muridku di kala dia lengah? Oh, dia murid. Bagus. Berarti hari ini aku akan membunuh 2 orang sekaligus. Guru dan murid. Terima kasih, Guru. Awas, Wulan. Pukul juga pedangmu lalu kau serang aku. Lalu kau mau membunuhku. Nah, bunuhlah kalau kau bisa. Terimalah pukulan 10 jari dewaku.
Lawanku mati. Dan kau juga harus mati. Nih, seranganku. Pedangku patah oleh tanganmu. Kawanku muntah darah. Sebentar lagi kawanmu akan mampus. Dia mati. Dia memang harus mati. Kau juga harus menyusul kedua kawanmu ke alam baka. Jangan bunuh aku. Aku tadi tidak sungguh-sungguh melawanmu. Dia memang tidak bersungguh-sungguh melawanmu, Wulan. Kenapa kau tidak sungguh-sungguh melawanku? Karena aku sudah ingin bergabung kembali dengan kawan-kawan dari Dharmasraya. Sedangkan kalian berdua pasti orang-orang yang membela kerajaan Dharmasraya. Apa pedulimu dengan kami? Sudah, berilah dia jalan. Baik, Guru. Tapi serahkan dulu barang rampokanmu itu. Baik, ini. Nah, cuma itu. Sekarang berilah aku jalan. Kau mau kemana? Aku akan kembali ke kota raja. Aku akan berjuang untuk kerajaan Dharmasraya. Ingat, bila dalam peperangan nanti kau bertemu olehku sebagai pasukan Singasari, maka kau tidak akan aku beri ampun. Percayalah, aku bersumpah untuk mati demi negeri ini. Pergilah. Terima kasih. Ternyata kau perempuan yang masih punya perasaan. Kang Batara? Wulan? Rupanya Kang Batara sangat sibuk menghadapi peperangan ini, sehingga Kang Batara sulit aku temui. Tidak sulit, Wulan. Hanya aku bingung. Kenapa, Kang? Untuk sementara, kita memang memenangkan perang ini. Tapi dalam beberapa hari, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud Kang Batara? Kemarin pagi, aku akan menangkap 2 orang pemuda di desa tetangga. Tapi ketika aku datang, kedua pemuda itu telah tewas dengan kepala mereka ditembus oleh semacam senjata. Kemarin malam, aku mengejar 3 orang yang tidak dikenal melintas di desa ini. Tapi ketiganya hilang begitu saja. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketiga orang itu habis merampok. Tapi entah rumah siapa yang dirampok. Karena tidak ada satu warga pun yang melapor bahwa mereka habis dirampok. Aku menemukan ini, Kang. Hah? Uang? Dari mana kau dapat uang sebanyak ini, Wulan? Ditinggalkan orang di tengah hutan. Mungkin uang ini adalah uang hasil rampokan itu. Banyak sekali. Rumah siapa yang mereka rampok? Alah. Sayang ya. Seharusnya kita bisa menangkap perampok itu. Sehingga kita bisa tahu rumah siapa yang mereka rampok. Akan diapakan uang ini, Kang Batara? Akan aku serahkan pada Ki Lurah untuk biaya peperangan ini. Dari mana saja kau bisa berang? Sudah lama aku menunggumu. Aku sulit keluar dari daerah mereka, Kisono Keling. Penjagaan mereka ketat sekali. Apa itu bukan alasan saja, Ki Sabrang? Tidak, Kisono. Aku betul-betul tidak bisa keluar dari desa Lubuk Mentilin. Bahkan 2 hari yang lalu, rumahku dirampok orang. Maaf, yang merampok itu adalah 3 orang prajurit Singasari. Apa kau tidak salah bicara, Ki Sabrang? Tidak. Aku tahu betul, karena mereka yang mengatakan begitu. Prajurit Singasari tidak pernah dididik untuk melakukan perbuatan keji begitu, Ki Sabrang. Lihatlah, pasukan utuh. Tidak ada satupun yang kurang. Kecuali pasukan yang berasal dari orang-orang Dharmasraya. Dharmasraya? Ya, kami memang kehilangan beberapa orang pasukan yang berasal dari orang-orang Dharmasraya. Bahkan menurut petugas Sandi, mereka telah tercerai-berai di beberapa desa. Dan aku yakin, merekalah yang merampok, Ki Sabrang. Iya, tapi walau bagaimana, aku menderita kerugian, Kisono Keling. Hartaku habis dikulas oleh mereka. Di dalam keadaan perang semacam ini, kejadian itu sudah biasa, Ki Sabrang. Baru hanya harta. Bahkan nyawa Ki Sabrang pun bisa habis bila Ki Sabrang tidak hati-hati. Kalau begitu, aku akan menggempur orang-orang Dharmasraya yang berkedudukan di Lubuk Mentilin. Kisono Keling harus bantu aku. Maksud Ki Sabrang? Ya, Kisono Keling harus ikut aku menggempur orang-orang Dharmasraya. Apa yang bisa Ki Sabrang lakukan? Kalau dengan pasukan yang banyak begini, aku akan bisa menghancurkan mereka. Ki Sabrang jangan bermimpi. Baru saja aku dan pasukanku menderita kekalahan. Sehingga aku mundur kemari. Bahkan aku terpaksa memecah pasukanku menjadi beberapa bagian untuk menghindari korban jatuh lebih banyak. Dan ini semua adalah karena Ki Sabrang. Karena aku? Iya. Bukankah Ki Sabrang yang memberitahu petunjuk bahwa aku dan pasukanku bisa menggempur mereka habis-habisan? Tapi nyatanya mana? Justru mereka yang menggempur dan menjepitku habis-habisan. Sedangkan Ki Sabrang hanya enak-enak di rumah. Lalu lapor kemari karena dirampok. Bahkan menuduh orang-orangku yang merampok Ki Sabrang. Iya, tapi aku benar-benar dirampok orang. Itu urusan Ki Sabrang. Kalau aku mau menuntut pun, aku akan tuntut Ki Sabrang. Karena petunjuk Ki Sabrang lah, maka kami digempur dan dijepit habis-habisan. Baik. Kalau begitu bergabunglah dengan aku. Aku juga bisa punya pasukan. Lalu bersama-sama kita serang dan kita rebut desa itu.
Aku berperang bukan untuk kepentingan Ki Sabrang, tapi demi kepentingan Singasari. Ini juga demi kepentingan Singasari. Kita akan bisa punya tempat pasukan yang kuat bila kita bisa merebut desa itu. Ki Sabrang jangan bermimpi. Aku pun bisa membuat sebuah tempat untuk pasukanku. Aku tidak bermimpi, Ki Sono Keling. Aku menawarkan jasa baikku padamu. Bergabunglah denganku. Kau jangan perintah aku. Jangan kau suruh lagi aku masuk perangkap mereka. Ki Sabrang, jika kau benar-benar ingin membantu Singasari, datang dan bergabunglah bersama pasukanku di sini. Itu kalau kau memang punya pasukan. Akan aku buktikan bahwa aku memang punya pasukan. Bunga Kemboja sudah di tanganku, Marompang. Tunjukkanlah kehebatanmu, karena aku butuh bantuanmu. Marompang, bantulah aku. Aku butuh bantuanmu. Aku sudah mendengar bisikanmu, Sabrang. Apa yang perlu aku bantu? Aku butuh pasukan agar orang-orang Singasari ini percaya, agar orang-orang Singasari ini tidak meremehkan aku lagi. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini, aku akan menghancurkan setiap yang menentang kemauanku. Terima kasih, Marompang. Dari mana, Ki Sabrang? Aku dari pinggir sungai. Rupanya kau masih menyempatkan waktu untuk bersemedi. Tidak juga. Petugas Sandi melaporkan padaku bahwa kau sedang bersemedi di tepi sungai. Iya, untuk menenangkan pikiranku. Tidak usah kau pikirkan hartamu yang dirampok, Ki Sabrang. Yang harus kau pikirkan adalah bagaimana Singasari dengan cepat bisa menundukkan Darmasraya. Iya, aku memang berpikir begitu karena aku sudah banyak rugi. Malam ini terasa agak aneh bagiku, Ki Sabrang. Apa kau juga merasakannya? Ya, sedikit. Mungkin akan terjadi sesuatu. Ya, mungkin juga. Semoga saja akan ada petunjuk bagiku bagaimana memenangkan perang ini. Karena aku belum pernah kalah dalam peperangan dimanapun. Dan aku tidak ingin kekalahan itu datang di sini. Sedang mendengar sesuatu? Tidak. Ki Sono Keling sudah mendengar kereta kencana Marompang mendekat kemari. Ki Sabrang, aku mendengar seperti bunyi sebuah kereta kuda. Padahal aku dan pasukanku tidak mempergunakan kereta kuda. Sekarang kau akan tahu bahwa aku juga punya kekuatan. Kini aku melihat lampu kereta itu dari kejauhan. Apa Ki Sabrang juga melihatnya? Kereta kencana Mak Rompang makin mendekat ke tempat pasukan Singosari itu. Lampu kereta tampak berkedap-kedip tertiup angin. Sementara Ki Sabrang tersenyum. Senyum kemenangan. Mak Rompang memenuhi tuntutan Ki Sabrang. Karena Mak Rompang memang telah kembali ke alam nyata untuk memulai kekacauan. Sementara itu, Wulandari menyerahkan uang hasil rampokan yang dilakukan oleh ketiga orang prajurit Singosari. Uang itu diserahkan kepada Batara. Kau sudah melihat lampu kereta kuda itu, Ki Sabrang? Sudah. Kereta itu sedang menuju kemari. Iya, kereta kuda itu sedang menuju ke perkemahan ini. Aku akan menyiagakan seluruh prajurit. Tidak usah. Harus. Jangan-jangan yang datang ini adalah musuh. Bukan musuh, tapi adalah sahabatku. Kereta kuda itu berhenti, Ki Sabrang. Iya. Yang duduk di dalam kereta kuda itu seorang perempuan. Maaf, saya harus menemuinya sebentar. Iya. Cantiknya perempuan itu. Dan dia selalu memperhatikan aku. Akrab betul dia bicara dengan Ki Sabrang. Sayang dia cepat sekali pergi. Kau tampak akrab sekali dengan wanita cantik itu, Ki Sabrang. Ya, karena dia adalah sahabatku. Apa yang kalian bicarakan? Oh, hal-hal yang biasa saja. Tapi kenapa dia selalu menunjuk aku? Oh, itu. Pasti kalian membicarakan aku, kan? Iya, sedikit. Apa yang kalian bicarakan? Hanya mengatakan bahwa kau perlu bantuan pasukan. Lalu? Ya, dia sanggup untuk membantunya karena dia punya bala tentara yang tangguh. Dia punya bala tentara juga? Iya, punya.
Berarti dia mempunyai sebuah kerajaan. Iya. Dia seorang ratu? Betul. Di mana letak kerajaannya? Di Pantai Karangbolong. Pantai Karangbolong. Aku baru dengar nama itu. Jauh letaknya dari sini? Ya, memang agak jauh. Di mana? Di sebelah barat pulau Suwarnabumi ini. Berarti jauh dari sini. Aneh. Kenapa tiba-tiba ada lagi kerajaan baru yang berdaulat di sebelah barat pulau ini? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tidak boleh ada satu kerajaan pun yang berdiri sendiri tanpa diawasi oleh Singasari. Apa nama kerajaannya, Ki Sabrang? Kerajaannya bernama Karangkupita. Karangkupita. Aku ingin menemui ratu kerajaan Karangkupita itu. Siapa nama ratu itu, Ki Sabrang? Nyai Kemuntung. Kapan kita ke sana? Untuk apa? Aku akan mengajak ratu itu bekerja sama menumpas kerajaan Dharmasraya. Wah, kalau begitu malam ini pun bisa. Malam ini? Iya, karena kerajaan itu jauh dari sini. Baik, akan aku panggil dulu perwiraku. Kunjara, siaga Kisono. Kisono Keling memanggil aku. Aku akan pergi ke Pantai Karangbolong. Jadi semua tugasku aku wakilkan kepadamu. Buat apa ke sana, Kisono Keling? Aku akan menemui Ratu Nyai Kemuntung di kerajaannya. Nyai Kemuntung? Itu, ratu yang lewat dengan kereta kuda tadi. Yang lewat dengan kereta kuda tadi? Iya. Mohon maaf, Kisono Keling. Rasanya sejak tadi tidak ada kereta kuda yang lewat di sekitar perkemahan ini. Jadi kau tidak melihat kereta kuda lewat di sini tadi, Kunjara? Maaf, Kisono Keling. Saya tidak melihat satupun kereta kuda lewat di sini. Karena sejak tadi, sayalah perwira jaga. Pantas kita kalah dalam peperangan. Karena seorang perwiraku begini. Begitu jelas kereta kuda itu melintas, bahkan berhenti di depan perkemahan ini. Tapi kau tidak melihatnya. Tapi saya betul-betul tidak melihat apa-apa, Kisono Keling. Tanya pada Ki Sabrang ini. Kalau kau tidak percaya. Bahkan Ki Sabrang sempat bicara dengan penumpang kereta kuda itu. Betul, Kunjara. Ya, aku bicara dengan penumpang kereta kuda itu. Beliau tidak lain adalah Ratu Nyai Kemuntung. Ratu dari kerajaan Karangkupita. Maafkan aku kalau begitu. Memang aku yang lalai. Sehingga aku tidak melihat sebuah kereta kuda melintas di sini tadi. Atau mungkin kau tertidur, Kunjara, sehingga kau tidak tahu ada kereta kuda yang lewat di sini. Tidak, aku tidak pernah tidur bila menjalankan tugas jaga malam seperti ini. Sudahlah, aku tidak mau mendengar ocehanmu lagi. Kini aku tugaskan kau menggantikan aku. Dan aku tidak mau kau lalai menjalankan tugas ini. Siap, Kisono Keling. Dan apakah Kisono Keling perlu pengawal? Tidak usah. Kau belum tidur, Wulandari? Kang Batara, aku masih membantu mereka. Kau harus tidur, supaya kau tidak jatuh sakit. Iya. Lihat, kau sudah agak kurus selama mengurus dapur untuk persiapan makanan pasukan. Iya, saya memang sudah agak kurus. Mungkin besok atau lusa, saya akan pergi ke rumah famili untuk istirahat. Hah? Pergi? Berapa lama? Mungkin setahun atau 2 tahun. Lama sekali. Lebih lama tentu akan lebih baik bagiku, Kang. Kenapa bisa begitu? Ya, mungkin di sini aku akan mengganggu Kang Batara. Tidak. Ya, mungkin tidak. Tapi Kang Batara teramat sibuk, sehingga hampir-hampir Kang Batara tidak bisa aku temui. Sebenarnya setiap saat kita bisa bertemu, Wulan. Kita sudah satu tempat, satu tugas. Tapi kenyataannya tidak begitu, kan? Saya memang tidak cocok untuk tugas di tempat ini. Karena saya tidak bisa apa-apa. Karena saya bukan seorang pendekar. Kau ini aneh. Padahal aku sudah tahu bahwa kau... Maaf, boleh saya mengganggu sebentar? Silakan. Ada berita apa yang kau bawa, prajurit? Kau diminta menghadap Ki Lurah malam ini juga. Ada berita penting. Iya, aku akan ke sana. Baik, saya permisi. Kang Batara mau ke pendopo kelurahan? Pergilah. Kang Batara memang sibuk, sehingga aku tidak boleh mengganggu kesibukan Kang Batara. Tidak. Maksudku, pembicaraan kita belum selesai. Aku rasa sudah. Pergilah, nanti Ki Lurah menunggu Kang Batara. Rasanya tidak ada yang penting yang akan disampaikan Ki Lurah padaku. Paling-paling hanya ngobrol biasa. Siapa tahu ada hal yang memang penting, Kang. Tidak ada. Aku yakin itu. Selama ini memang kita jarang bertemu. Bahkan sejak perang berlangsung. Baru kali ini kita bertemu dan bicara banyak. Kemarin lama kita juga bertemu. Iya, kemarin malam juga. Tapi kita tidak sempat bicara banyak, kan? Itu kan yang aku bilang, bahwa Kang Batara sangat sibuk. Aku tidak mau mengganggu kesibukan Kang Batara di sini. Karena Kang Batara adalah pemimpin pasukan.
sehingga dibutuhkan banyak orang. Tidak, malam ini aku punya banyak waktu. Kita bisa bicara sampai pagi. Jangan, Kang. Pergilah ke pendopo kelurahan. Pasti Kang Batara sedang ditunggu oleh banyak orang. Tidak ada yang menunggu aku di sana. Kang Batara, pergilah. Tinggalkan aku sendiri. Percayalah, aku tidak apa-apa ditinggal sendiri. Tidak apa-apa. Kau bilang apa pada Kang Batara tadi? Saya bilang bahwa Batara ditunggu ke lurah di pendopo. Ada urusan penting. Sampai bulan sudah mulai condong ke barat. Belum juga dia muncul. Di mana dia ketika kau temui tadi? Di tenda tempat makanan pasukan. Akan aku susul dia ke sana. Laki-laki itu bertambah banyak tingkah. Mentang-mentang dia dibutuhkan semua orang. Biar saya yang menyusulnya ke sana. Tidak usah, biar aku saja. Oh, maaf. Kau, Kandini? Sedang berduaan rupanya. Pantas diminta hadir dari tadi tidak muncul-muncul. Aku akan ke sana sekarang. Pertemuan dengan Ki Lurah sudah hampir selesai. Baik, aku segera ke sana. Tidak usah, Kang Batara. Tidak ada gunanya lagi. Teruskan saja pertemuan kalian berdua. Kalau begitu, aku akan menemui Ki Lurah di kediamannya. Wulan, aku tinggal sebentar. Iya, Kang. Aku harap kau tidak mengganggu Kang Batara terus. Negeri sedang dalam keadaan perang, sehingga tidak ada waktu untuk pertemuan-pertemuan pribadi seperti yang kalian lakukan tadi. Maaf, Kandini. Kami bertemu bukan untuk keperluan pribadi, tapi bicara tentang niatku untuk pergi dari sini. Karena aku merasa bahwa aku tidak bisa menyumbangkan tenaga di tempat ini. Aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa yang bisa aku sumbangkan untuk negeri ini. Bagus kalau kau sadar, walau terlambat. Aku sudah menyadarinya sejak lama. Itu sebabnya aku bicara pada Kang Batara bahwa aku akan pamit untuk pergi ke rumah familiku. Lebih cepat kau pergi dari sini lebih baik, sehingga tidak mengganggu tugas orang lain. Ketus sekali gadis itu. Seolah-olah aku adalah pengacau di tempat ini. Wulan. Nyi Guru. Aku sudah mendengar semuanya. Kata-katanya menyakitkan hatiku, Nyi Guru. Dia mengatakan bahwa aku tidak dibutuhkan di sini. Padahal aku ingin menyumbangkan tenagaku untuk desa ini. Sudahlah. Aku sudah mendengar semuanya. Mari kita menyingkir dari sini. Tapi aku masih ingin berjuang untuk desa ini. Kita berjuang dengan cara yang lain. Bukan dengan cara yang mereka tempuh. Banyak cara untuk membela negara. Bukan hanya seperti yang mereka tempuh saja. Mari kita tinggalkan tempat ini. Tempat ini tidak cocok buat kita, Wulandari. Kemana kita, Nyi Guru? Kita akan mencari tempat yang cocok buat kita. Bahkan mungkin kita akan kembali ke Telaga Suri. Iya, baiklah. Tapi apa yang bisa kita lakukan di sana, Nyi Guru? Banyak yang bisa kita lakukan di sana. Dan yang paling penting, ada berita yang mengerikan telah aku dapat. Mengerikan? Berita apa itu? Nanti akan aku sampaikan padamu. Mari kita tinggalkan tempat ini. Baiklah. Hanya itu, Batara. Berita terakhir yang aku dapat dari pasukan pengintai bahwa pasukan Singasari sedang melakukan persiapan besar-besaran untuk mengadakan pembalasan. Jadi betul-betul tidak ada pertemuan, Ki Lurah? Tidak ada. Aku tidak sanggup berdiri rasanya. Badanku letih sekali. Sampaikanlah pada seluruh jajaran pasukan kita, dari yang berada di garis depan sampai pada yang bertugas di tenda-tenda makanan, bahwa kita harus bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk, yaitu mendapat serangan balasan dari Singasari secara besar-besaran. Baik, Ki Lurah. Bahkan saya sudah merencanakan akan mengirim utusan ke kota raja, supaya pihak kerajaan mengirimkan bantuan pasukan untuk menghadapi serangan balasan ini. Aku sudah mengirim utusan ke kota raja. Tapi kalau serangan itu akan datang malam ini, maka kita harus bertahan dengan kekuatan yang ada. Baik, Ki Lurah. Pertama-tama yang harus aku beritahu adalah Wulandari, karena dia berada di tenda persediaan makanan pasukan. Batara bergegas menuju tenda tempat Wulandari bertugas, sementara keadaan pasukan di sekitar desa Lubuk Mentilin tampak biasa-biasa saja. Tidak ada kesibukan yang luar biasa. Namun satu hal yang tidak diketahui oleh Batara adalah Wulandari sudah meninggalkan tempat itu bersama dengan Nyi Sepi. Ki Sonokeling mulai terperangkap pada permainan Ki Sabrang. Panglima Singosari itu percaya kalau di pantai Karangbolong ada sebuah kerajaan yang bernama Karanggupita dengan ratunya yang bernama Nyai Kemuntung.
Kisono Keling akan datang ke sana dengan maksud mengajak kerjasama menghadapi pasukan kerajaan Darmasraya. Sementara itu, pasukan Darmasraya yang tergabung dalam pasukan Lubuk Mentilin sedang dalam keadaan siaga karena mereka menduga bahwa pasukan Singosari sedang menyusun kekuatan untuk membalas kekalahan mereka 2 hari yang lalu. Wulandari! Kemana Wulandari? Di dalam tenda ini tidak ada. Wulan! Prajurit, kau melihat Wulandari? Tadi berjalan ke arah sana. Ke sana? Kapan? Sejak dini hari tadi. Sudah cukup lama. Terima kasih. Iya, Batara. Pasti dia berjalan keluar desa. Ada-ada saja. Wulandari tidak tahu kalau keadaan sekarang bertambah berbahaya. Seluruh pasukan Singasari sedang dalam keadaan siap siaga untuk melakukan serangan balasan. Aku harus menyusulnya. Mungkin belum jauh. Ibu, ya? Apakah Ibu melihat Wulandari lewat sini? Iya, tapi sudah lama, sejak dini hari. Kemana dia berjalan, Bu? Ke sana, ya ke sana, ke batas desa bersama dengan seorang perempuan tua. Terima kasih. Iya. Mungkin perempuan tua itu adalah Nyi Sepit. Batara! Hoi, Tembong! Batara, mau kemana kau pagi ini, ha? Aku mau menyusul Wulandari. Wulandari? Iya. Apakah kau melihatnya? Tidak. Tapi sebaiknya kau tidak meneruskan perjalananmu. Wulandari lewat di sini atau tidak? Pasti tidak lewat di sini. Aku sejak tadi malam berjaga di sini. Dia tidak lewat di sini? Aneh. Sebaiknya kau tidak meneruskan perjalananmu. Kenapa begitu? Apa kau lupa, ha? Bahwa di depan kita adalah pasukan Singasari. Aku tidak peduli. Aku harus menyusul Wulandari. Hei, Batara, tunggu. Ada apa lagi, Tembong? Wulandari tidak lewat di sini. Dan lagi, kira-kira 1000 tombak dari sini. Kau akan bertemu dengan gelar pasukan Singasari. Aku kan sudah bilang aku tidak peduli. Batara! Mereka mengadakan penjagaan pagar betis. Kau tidak akan bisa menembus penjagaan mereka, Batara. Aku harus selamatkan Wulandari. Dia tidak ke sana, Batara. Percayalah, aku sudah berjaga sejak tadi malam. Batara! Jangan ke sana, Batara! Berbahaya! Aku tidak peduli lagi dengan pasukan Singasari. Aku harus menyelamatkan Wulandari. Pasti Wulandari sudah mereka tangkap. Walau Wulandari bersama Nyi Sepi sekalipun, mereka tidak akan bisa lolos dari kepungan pasukan Singasari. Batara! Kembali, Batara! Jangan teruskan! Berbahaya! Sebentar lagi, aku akan sampai di batas penjagaan pasukan Singasari. Sedangkan Tembong tidak berani menyusulku. Aku sudah melihat penjagaan para prajurit Singasari. Akan aku terobos penjagaan itu. Mereka mulai mengepungku dan menghadangku. Aku akan masuki pertama mereka. Akan aku terjang penjagaan ini. Lima orang terjungkal kena tanganku. Ayo orang menerobos penjagaan kita! Ayo! Itu dia, ayo kejar! Akan aku hadapi orang-orang yang mengepungku ini. Aku tidak peduli. Aku harus bisa menyelamatkan Wulandari. Ayo, kepung rapat! Silakan kepung aku. Dan kalau kalian sudah punya nyali, maju dan tangkaplah aku. Hei, Kisanak, jangan bicara sombong seperti itu. Kau tahu, kau sedang berhadapan dengan pasukan Singosari. Aku sudah tahu siapa kalian, dan aku tidak peduli. Tangkap dia! Batara kini berada di tengah-tengah kepungan prajurit Singosari. Namun tampak dia tidak gentar sama sekali. Walau yang mengepung itu kira-kira berjumlah 2, bahkan 30 prajurit yang terlatih. Setiap prajurit yang mendekat, maka pasti akan terjatuh kena pukulan Batara. Namun tampak sekali, mereka tidak mau membunuh Batara. Mereka tampak ingin menangkap hidup-hidup kekasih Wulandari itu. Pengepungan semakin rapat, sedangkan Batara tampak di pagi itu sudah semakin letih, sehingga pertahanannya sudah semakin rapuh. Ketika serangan bertubi-tubi datang, Batara sempat oleng lalu terjatuh. Di saat itu pula, tali-tali dengan cepat mengikat kaki dan tangannya. Maka tanpa berkutik lagi, Batara tertangkap oleh prajurit-prajurit Singosari yang terlatih itu. Di dalam sebuah tenda yang agak besar, sudah menanti Kunjara, perwira senior yang menggantikan kedudukan Kisono Keling. Ketika Batara dibawa masuk ke sana, Kunjara memandangnya dengan tajam. Tampaknya, Kunjara belum mengenal siapa tawanannya itu.
Kau dari mana, Kisanak? Dari desa di luar perkemahan ini. Apa nama desamu itu? Lubuk Mentilin. Lubuk Mentilin? Kau tahu apa yang sedang terjadi di desamu itu? Iya. Desa kami sedang perang dengan pasukan Singasari ini. Bagus. Bagus kalau begitu. Kau pasti disuruh kemari untuk memata-matai kekuatan kami. Sayang, cara kau masuk kemari tidak terlatih, sehingga dengan mudah kau ditangkap oleh prajurit-prajuritku. Siapa yang mengirim kau kemari? Tidak ada. Pasti ada. Aku bilang tidak ada. Pasti ada. Tidak ada. Kau pasti dikirim kemari oleh Rekso atau Batara. Tidak. Kalau kau tidak mau mengaku, maka kau akan kutempeleng lagi. Ayo, bicara yang jujur. Aku kemari mencari kekasihku yang bernama Wulandari. Pandai kau berdalih. Tapi kau tahu, dengan keteranganmu itu, sekaligus kau menghina pasukan Singosari. Seolah-olah pasukan Singosari telah menculik kekasihmu. Hah? Kau tahu, di Singosari banyak gadis-gadis cantik yang menunggu kedatangan kami. Bila kami pulang membawa kemenangan, kami tidak butuh kekasihmu. Yang kami butuhkan adalah kemenangan yang akan kami persembahkan untuk raja besar kami, Kertanegara. Kini katakan padaku, kenapa kau disuruh Ki Rekso kemari? Atau kau disuruh oleh perwira yang bernama Batara? Ayo jawab! Akulah yang bernama Batara. Kau jangan permainkan aku, Kisanak. Tidak mungkin seorang perwira tangguh seperti Batara itu akan mendatangi perkemahan kami seperti yang kau lakukan. Memang aku yang bernama Batara. Baik. Akan aku buktikan keteranganmu ini. Penjaga, siaga. Panggil prajurit yang pernah bertempur menghadapi pasukan Batara di sayap kanan pasukan kita 3 hari yang lalu. Siaga. Akan aku buktikan keteranganmu ini. Kalau kau sampai berbohong, maka kau akan aku gantung. Tapi kalau kau memang perwira Darmasraya yang bernama Batara, maka aku salut atas keberanianmu ini. Kau memang seorang perwira sejati. Perwira yang tidak takut mati, walau masuk ke dalam sarang musuh sekalipun. Ki Kunjara, ini prajurit yang ikut bertempur dilambungkan pasukan kita 3 hari yang lalu. Bagus, kemari kau. Siap, Ki Kunjara. Kau kenal dengan tawananku ini? Kalau tidak salah, dialah yang memimpin pasukan Darmasraya ketika itu, Ki Kunjara. Betul, tidak salah penglihatanmu? Betul, Ki. Dia yang memimpin pasukan lawan kita ketika itu? Betul, Ki. Kau tahu siapa nama orang ini? Kalau tidak salah, dialah perwira Darmasraya yang bernama Batara. Betul keteranganmu, prajurit? Betul, Ki Kunjara. Dialah yang menghantam jantung pasukan sayap kanan kita ketika itu. Terima kasih. Keteranganmu bagus sekali. Sekarang kau boleh kembali ke tempatmu tadi. Siaga. Keteranganmu ternyata tidak bohong, Kisanak. Jadi kaulah orang yang bernama Batara itu. Pantas tadi para prajuritku sangat sulit menangkapmu. Kini yang membuat aku heran. Kenapa kau masuk ke tempat kami dengan cara yang sangat bodoh ini? Sepanjang pengetahuanku, belum pernah terjadi seorang perwira tangguh seperti Kisanak melakukan pekerjaan bodoh seperti ini. Aku masuk kemari hanya karena mencari kekasihku. Jadi kau tetap menuduh kami menculik kekasihmu? Sejak aku di sini, aku tidak pernah menuduh kalian menculik kekasihku. Jadi, jangan kau putarbalikkan keteranganku. Kisanak, aku adalah seorang perwira kerajaan besar. Aku tidak pernah memutarbalikkan keteranganmu. Aku hanya menduga bahwa kau telah menuduh kami secara tidak langsung. Aku tidak menuduh siapa-siapa. Kini berilah aku kebebasan untuk bisa mencari kekasihku di perkemahan kalian ini. Kisanak adalah tawananku. Tidak semudah itu aku membebaskan seorang tawanan untuk berkeliaran di tempat ini. Apalagi kau adalah seorang perwira kerajaan Darmasraya. Jadi, akan kalian apakan aku? Sesuai tradisi kami, kau akan kami hukum. Hukuman apa yang akan Kisanak jatuhkan pada diriku? Macam-macam. Bahkan hukuman yang terberat adalah hukuman gantung. Batara masih terikat di tengah-tengah tenda perwira Singosari itu. Namun tidak terbayang di wajahnya rasa takut sedikit pun walau dia bisa dihukum mati. Ketika dihadapkan pada perwira Singosari yang bernama Kunjara, maka perwira itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tawanannya itu adalah orang yang disegani di dalam peperangan. Kalau Kisanak akan menghukum mati aku, silakan. Aku sudah siap untuk menerima hukuman itu. Hukuman yang paling berat untuk Kisanak memang hukuman mati. Karena Kisanak dituduh masuk kemari sebagai mata-mata. Kisanak bisa mengetahui persiapan-persiapan dan kekuatan seluruh pasukan kami, sehingga bisa menghancurkan kekuatan kami. Tapi sebagai perwira yang ksatria,
Kisanak aku hargai. Aku belum pernah menemukan seorang perwira yang begitu berani memasuki perkemahan lawan seperti yang Kisanak lakukan pagi ini. Karena Kisanak adalah seorang perwira Darmasraya. Tentu ada maksud-maksud tertentu yang Kisanak lakukan sekarang ini. Sejak tadi aku sudah mengatakan pada Kisanak bahwa aku masuk kemari karena mencari kekasihku. Kau seorang perwira, bicaralah jujur. Jangan membohongi aku. Aku betul-betul mencari kekasihku. Bohong! Kisanak sudah tahu bahwa daerah ini adalah daerah perkemahan pasukan kami. Tidak mungkin Kisanak masuk kemari bila tidak punya maksud tertentu. Aku pantang bicara bohong. Aku tidak menyangka begini rupanya perlakuan orang-orang Singasari terhadap tawanannya. Walau tawanan itu sudah bicara sejujurnya. Diam kau! Kau seorang perwira. Kau pasti tahu bahwa daerah ini adalah daerah terlarang bagi orang-orang Darmasraya. Apalagi orang sepertimu. Aku tahu, tapi apakah bicara jujur seorang perwira seperti aku tidak kau hargai? Aku tahu tanggung jawabmu. Aku tahu apa yang aku lakukan ini adalah salah. Tapi yang aku tidak mengerti, bahwa kejujuran di sini rupanya tidak ada harganya. Kau bukan perwira di sini. Kau tawananku. Jadi, begini cara seorang perwira Singasari menghadapi tawanannya? Jadi kau mau diladeni seperti apa, ha? Kalau kau memang seorang perwira, maka dari tadi kau pasti membebaskan aku. Karena aku datang kemari bukan sebagai perwira Darmasraya, sebagai laki-laki yang mencari kekasihnya. Nasibmu ada di tanganku. Aku yang menentukan kapan kau akan dilepas. Jadi, aku akan tetap kau tawan? Ya. Berarti aku adalah orang penting bagimu. Berarti aku masih kau anggap seorang perwira dari kerajaan Darmasraya. Terima kasih. Kalau saja tangan dan kakiku tidak kau ikat seperti ini, maka kau tidak akan bisa menamparku semudah ini. Baik, akan aku lepaskan kau. Mari kita bertarung di luar, sehingga kau akan tahu bagaimana seorang perwira Singosari bertarung 1 lawan 1 menghadapi musuhnya. Baik, aku terima tantangan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kalau aku menang, kau akan aku lepaskan. Terima kasih. Semoga kau akan melihat bagaimana aku akan pergi meninggalkan tempat ini tanpa kau tangkap lagi. Penjaga, siaga. Lepaskan ikatannya. Lalu bawa dia ke tanah datar di luar sana. Baik, Ki Kujara. Nah, silakan Kisanak menunggu di tanah datar itu. Terima kasih. Semoga aku akan dapat mengalahkan perwiramu yang penaik darah itu. Jalan terus ke sana. Kau tidak usah cemas mengawal aku. Aku tidak akan lari. Jaran akan menantang bertarung 1 lawan 1 di sana. Beri jalan pada Ki Kujara. Beri jalan. Ayo. Minggir. Mana kau Kisanak? Aku sudah siap di sini. Berdirilah di tengah arena ini supaya aku bisa melihat kakimu yang sedang gemetar. Baik. Tapi aku tidak pernah gemetar menghadapi hal serupa ini. Saudara-saudara seluruh prajurit Singosari, pada hari ini akan kalian saksikan bagaimana seorang perwira Singosari mengalahkan lawannya dalam perang tanding. Namun, bila aku bisa dikalahkannya, maka dengan segala sifat kesatria orang Singosari, aku akan melepaskan tawanan kita ini. Walau sebenarnya tawanan ini adalah tawanan yang sangat berharga bagi kita, karena dia adalah seorang perwira kerajaan Darmasraya yang bernama Batara. Saudara-saudara, bila dia bisa aku kalahkan, maka aku dan dia sudah berjanji dia akan kita hukum gantung sekarang juga. Dia orang hebat. Dia orang sakti. Dia menerima peraturan ini karena dia begitu yakin akan bisa mengalahkan aku. Tentang kalah menang dalam perang tanding ini adalah bila siapa yang jatuh lebih dahulu 3 kali, maka dia dinyatakan kalah. Banting saja, Ki. Jangan takut, Ki Kujara. Banting saja. Ayo. Mari Kisanak. Mari kita mulai pertandingan ini. Dan aku minta kau bersungguh-sungguh melawanku. Karena bagimu kekalahan sama juga dengan kematian. Aku sudah siap sejak tadi. Ayo.
Perang tanding telah dimulai. Kunjara mengintai gerak Batara dengan sangat tajam. Dia mengintai bagai harimau lapar. Sedangkan Batara tampak bergerak sangat hati-hati. Karena Batara sadar kekalahan dalam perang tanding ini berarti kematian. Sedangkan bila dia bisa memenangkan perang tanding ini, maka kebebasan yang akan didapatnya. Kini Kunjara membuka serangan yang kedua. Dia mencoba menyapu kaki Batara. Namun Batara tidak tinggal diam. Dia berusaha melompat ke belakang. Dan ketika Batara berada di udara, maka dengan cepat Kunjara melompat ke depan dengan memberikan tendangan yang sesungguhnya sehingga Batara terhenyak ke tanah. Tampaknya Kunjara adalah seorang perwira yang tangguh dalam perkelahian seperti ini. Serangan tipuannya telah mengenai sasaran. Batara cepat bangkit, bahkan dengan cepat dia hilangkan rasa keterkejutannya. Sementara Kunjara tertawa sinis. Kini keduanya kembali lagi saling intai. Bahkan Kunjara sudah memberikan serangan tipuan yang dapat dielakkan oleh Batara. Lalu ketika Batara mencoba memancing dengan sebuah pukulan pendek, maka dengan cepat Kunjara menangkap pukulan Batara sehingga pemuda itu kembali terkejut. Karena tangkapan Kunjara bagaikan jepit yang kuat, tangannya tidak bisa lepas. Bahkan dengan sekejap, Kunjara meraih kepala Batara. Lalu dengan enteng dia jepit dengan tangannya. Lalu dia banting tubuh Batara ke tanah. Senjata-senjata telah dicabut dari sarungnya. Pertanda seluruh prajurit yang menonton perang tanding itu siap membunuh Batara. Bila pemuda itu jatuh ketiga kalinya, kini Batara sudah berdiri kembali. Giginya dirapatkan pertanda menahan marah. Tampaknya Batara siap mengadu jiwa, menang atau mati hari ini. Sudah 2 kali aku jatuh ke tanah. Berarti aku tidak punya pilihan lain kecuali bertarung habis-habisan. Dia kini siap untuk melepaskan serangan berikutnya. Aku tidak boleh menanti lagi. Aku harus mendahulinya. Bukan main. Lolos. Dia melompat. Ini saatnya aku mengirimkan tendangan ke dagunya sebelum dia menjejak tanah. Kunjara jatuh. Bangun. Kau jatuhkan aku kan? Bangunlah. Aku tidak akan menyerangmu sebelum kau benar-benar berdiri. Ayo bangun. Lah, kau kini sudah berdiri. Kini terimalah seranganku berikutnya. Kau jatuhkan aku. Iya, terimalah seranganku. Ayo bangun Kunjara. Kunjara bangun lawan Batara. Ayo Kunjara. Kunjara bangun cepat. Kepala pusing. Penjaga! Siaga! Penjaga! Siaga! Tolong lepaskan dia. Aku tidak bisa meneruskan perang tanding ini. Kau memang seorang perwira yang sejati. Kau akui kekalahanmu. Karena kau tidak mungkin lagi meneruskan perkelahian ini. Aku belum kalah. Karena kau belum menjatuhkan aku hingga 3 kali. Ki Kunjara pingsan. Tangkap tawan itu. Tangkap. Pimpinan kalian telah membebaskan aku. Tangkap dia. Kunjara pingsan. Ayo tangkap. Ki Kunjara telah membebaskan orang ini. Kapan? Baru saja. Sebelum Ki Kunjara pingsan. Kita tidak boleh melanggar pesan Ki Kunjara. Kita adalah para prajurit yang pantang melanggar perintah perwira kita. Terima kasih. Saya kagum pada kalian semua. Karena kalian adalah kesatria-kesatria sejati. Walau di medan perang nanti, kalian adalah tetap musuh saya. Ayo berjalan. Berjalan dia. Ayo. Di perbatasan desa, sudah banyak prajurit Dharmasraya berjaga. Mereka seperti bersiap untuk perang. Apakah mereka akan mengadakan penyerbuan? Pasukan itu dipimpin langsung oleh Ki Lurah. Ada apa kira-kira? Batara! Tembong telah melihat kedatanganku. Batara, kau selamat rupanya. Ada apa, Tembong? Ki Lurah dan ratusan prajurit sudah berjajar di perbatasan ini. Kami sudah siap untuk membebaskanmu. Membebaskanku? Iya, aku sudah melaporkan pada Ki Lurah bahwa kau pagi tadi masuk menerobos ke perkemahan pasukan Singasari. Jadi, kau ceritakan pada Ki Lurah bahwa aku masuk ke perkemahan mereka? Iya, tapi aku gembira kau bisa kembali dengan selamat, Batara. Mukamu agak bengkak. Apa kau dianiaya di sana? Aku bisa kembali setelah menghadapi perang tanding dengan seorang perwira Singasari yang bernama Ki Kunjara. Aku gembira melihat kau kembali dengan selamat, Batara. Terima kasih, Ki Lurah. Sebenarnya, saya tidak mau kalau Ki Lurah sampai mengetahui hal ini. Karena ini adalah persoalan pribadi saya, Ki Lurah.
Apalagi Ki Lurah sampai menyiapkan prajurit demikian besarnya untuk... Walau bagaimana, aku harus menolong melepaskanmu dari tawanan mereka. Aku tidak peduli apakah itu kau tertangkap karena urusan pribadi atau bukan. Tapi yang jelas, kalau kau tertangkap, maka kami kehilangan salah satu tulang punggung pasukan. Terima kasih Ki Lurah atas perhatian Ki Lurah yang begitu besar. Tapi saya merasa malu kalau saya adalah tulang punggung pasukan. Ya, sudahlah. Kau masih terlampau letih, aku lihat. Kau harus ke pendopo kelurahan untuk mengobati memar di mukamu itu ya. Terima kasih Ki Lurah. Memar ini tidak berbahaya. Nanti juga akan sembuh. Tidak. Kau harus diobati supaya kau tetap sehat. Bila seorang perwira sehat, maka pasukan yang dipimpinnya pasti akan tangguh. Baik Ki Lurah, nanti saya akan ke pendopo kelurahan. Batara masih berdiri bersama Tembong ketika Ki Rekso memutar kudanya menuju arah desa Lubuk Mentilin. Sementara prajurit-prajurit datang mengelilingi Batara. Tampaknya mereka kagum pada perwira mereka karena bisa lolos dari bahaya maut. Aku tidak tahu lagi harus mencari kemana, Tembong. Kan aku sudah bilang, Wulandari tidak menuju ke perkemahan tentara Singasari. Tapi kau tidak percaya. Kalau saja kau cari ke tempat lain, tentu dia akan ketemu. Tapi kalau sekarang, ya tentu sudah sangat jauh, Batara. Iya, sudah 1 hari 1 malam dia tidak muncul di garis belakang pertahanan kita ini. Aku khawatir, jangan-jangan dia mendapat bahaya. Kalau dia bersama dengan perempuan tua seperti katamu itu, tentu dia akan selamat, Batara. Mungkin juga tidak selamat kalau perempuan tua itu bukan Nyi Sepi. Nyi Sepi. Jadi nama perempuan itu Nyi Sepi? Iya, dia perempuan sakti yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Hanya Mak Rompang lah lawan satu-satunya yang bisa menyulitkan perempuan tua itu bila mereka bertempur. Sudahlah. Tidak usah kau pikirkan. Aku yakin Wulandari pergi bersama Nyi Sepi. Ya, semoga begitu. Hanya yang aku khawatirkan, di mana-mana sekarang banyak tersebar orang-orang Singasari. Di mana-mana ada bahaya. Kau lihat siapa yang berdiri di sana itu? Siapa? Mana? Itu. Kandini. Pasti dia mencarimu. Tidak. Pasti dia sedang mengamatimu, Batara. Tidak mungkin. Dia pasti mencarimu. Dia tidak suka pada aku. Betul. Tampaknya Kandini masih memperhatikanmu. Tidak mungkin. Dia sudah tidak peduli padaku. Sejak dia mengira bahwa aku sudah mempunyai istri di desa Tegalsari. Begitu? Dia mengira perempuan yang bernama Aning itu adalah istriku. Anak yang sekarang sedang di dalam kandungan Aning adalah anakku. Padahal perempuan itu sedang mengandung bayi dari hubungannya dengan Raden Wangsadirja di Kota Raja. Apakah perempuan itu cantik, Batara? Wah, kalau tidak cantik, mana mau Wangsadirja dengan dia, Tembong? Wah, iya ya. Aning itu cantik dan masih sangat muda. Wow. Ya, cuma begitulah. Wangsadirja tidak mau bertanggung jawab pada Aning. Sehingga perempuan muda itu terpaksa pulang ke desa bersama bapaknya. Terus ibunya? Dia sudah tidak punya ibu lagi. Kasihan ya. Kau temuilah Kandini. Sejak tadi dia masih berdiri di sana. Apakah dia mau aku temui? Mau, pasti mau. Ya, baik. Aku temui dia. Tapi... Sudah. Jadi laki-laki jangan terlampau takut pada perempuan. Iya. Batara. Ki Guru? Iya, aku. Sejak tadi aku perhatikan kau. Sejak kau duduk bersama Tembong tadi. Ki Guru sudah memperhatikan aku sejak tadi rupanya. Kau tampaknya sedang susah, Batara. Sedang gelisah. Iya, Ki Guru. Kau sedang memikirkan Wulandari, bukan? Tidak. Saya sedang memikirkan peperangan ini. Kau tidak usah berbohong, Batara. Tidak ada orang memikirkan perang dengan duduk di sini memandang jauh ke Bukit Perinduan. Kalau orang memikirkan peperangan, pasti dia berunding dengan panglima perangnya. Bukan duduk di Senjahari, lalu memandang jauh dengan pandangan yang kosong. Tapi saya... Sudahlah, Batara. Aku sudah mendengar semua pembicaraanmu dengan Tembong. Kau yang salah, Batara. Sampai Wulandari pergi meninggalkanmu. Aku tidak mengerti maksud Ki Mujur. Batara, kau terlampau memikirkan dirimu sendiri. Kau tidak pernah peduli pada orang lain. Kau hanya ingin menunjukkan bahwa kau adalah laki-laki hebat tanpa tandingan. Sehingga dengan segala kehebatan yang kau rasakan, sampai-sampai kau berani memasuki sarang macan. Kau berani memasuki perkemahan tentara Singasari.
Masih untung Yang Maha Kuasa melindungimu, Batara. Kalau tidak, maka Lubuk Mentilin pasti akan berkabung. Karena kau akan menjadi mayat dihukum oleh orang-orang Singasari. Maaf Ki Guru, beribu kali maaf. Saya tidak mengerti maksud Ki Guru. Batara, dengan sikapmu itulah maka Wulandari pergi meninggalkanmu. Selama Wulandari mengabdikan diri di barisan belakang, sejenak pun tidak pernah kau temui dia. Tidak pernah kau jumpai dia. Kau hanya gila menunjukkan kehebatanmu. Kau hanya berjuang untuk kepentingan kerajaan. Tetapi kau tidak pernah memperhatikan kepentingan Wulandari. Iya, selama ini memang saya tidak pernah menemuinya Ki Guru. Mungkin itu kesalahan saya. Bukan mungkin, tapi pasti itu kesalahan yang kau lakukan. Kau sudah merasa bahwa dengan berbuat sesuatu kehebatan, Wulandari sudah bertambah mencintaimu. Wulandari sudah akan bertambah mabuk kepayang pada dirimu. Padahal yang terjadi malah sebaliknya. Wulandari menjadi bertambah bingung. Dia menjadi bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah kau masih mencintainya? Apakah kau masih suka padanya? Karena yang dia lihat kenyataan bahwa kau tidak pernah memperhatikan dia. Kau hanya mementingkan urusan kerajaan. Padahal dalam hidup ini, kedua-duanya penting. Urusan negara dan urusan diri kita sendiri juga penting. Apakah Wulandari menganggap saya begitu, Ki Mujur? Aku pernah muda sepertimu, Batara. Aku pernah jatuh cinta sepertimu ini. Dan aku pernah mempunyai sikap sepertimu ini. Sehingga kau lihat sendiri akibatnya sekarang pada diriku. Aku tidak pernah mempunyai istri seumur hidupku. Karena kesalahan yang aku perbuat. Walau sebenarnya kami masih saling mencintai. Namun, kalau kami ikat dalam sebuah perkawinan, rasanya sudah sangat terlambat. Kami sudah sama-sama tua. Aku sudah berumur 78 tahun. Sedangkan Nyai Sepi mungkin sudah berumur sekitar 69 tahun. Apakah kau akan mengikuti jejakku, Batara? Apakah Wulandari akan mengikuti jejak gurunya? Jangan, sebaiknya jangan. Cukuplah kalian mengikuti jejak ilmu yang kami turunkan. Tapi jangan mengikuti jejak percintaan kami. Cinta kami adalah cinta yang gagal. Cinta yang menyakitkan sepanjang sisa hidup ini. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ki Guru? Ya, jadi kau sudah mengakui kesalahanmu, Batara. Iya, walau saya tidak merasa kalau itu sebuah kesalahan. Batara, perempuan butuh kasih sayang. Apalagi perempuan yang mencintai kita. Kalau kasih sayang itu tidak pernah kau tunjukkan, ya janganlah kau menyesal kalau suatu saat nanti dia akan meninggalkanmu. Dia akan jatuh cinta pada laki-laki lain yang bisa memberikan kasih sayang pada dirinya. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Ki Guru? Tidak ada, Batara. Tidak ada? Ya, tidak ada. Karena Wulandari sudah pergi dari sini. Kecuali bila dia masih ada di sini. Kau tentu bisa minta maaf padanya karena kesalahan yang tidak kau sengaja ini. Kalau begitu, saya akan mencarinya sekarang juga. Saya akan minta maaf padanya. Kemana akan kau cari dia, Batara? Saya akan mencarinya ke seluruh negeri, Ki Guru. Lalu tugasmu di sini kau tinggalkan? Iya. Batara, kalau kau tinggalkan tugasmu di sini, maka kau akan kalah 2 kali, Batara. Pertama, kau kalah dalam percintaan. Karena kekasihmu sudah pergi meninggalkan dirimu. Yang kedua, kau kalah dalam tugas negara. Karena kau melalaikan tugas. Kau melalaikan tugasmu terhadap negara. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan sekarang. Batara, kau harus tetap menjalankan tugasmu. Apalagi kini persiapan tentara Singasari sudah semakin mantap. Mungkin setiap saat mereka bisa menyerang kemari. Mereka memang sedang bersiap diri. Aku melihat sendiri.
walau tidak begitu tegas. Tapi mereka memang sebuah pasukan yang hebat, pasukan yang kuat. Hanya mereka kalah 3 hari yang lalu karena kalah taktik saja. Sudahlah. Ini pelajaran bagus buatmu. Bahwa perempuan tidak semudah yang kau sangka. Walau perempuan itu sudah menjadi kekasihmu. Di tepi telaga sore, di siang yang sepi dan tenang, tampak Wulandari duduk di tepinya sambil mempermainkan kakinya di tepi air telaga. Sedangkan ikan-ikan kecil menggigit ujung-ujung jari kaki gadis itu. Seolah-olah mereka tahu bahwa ujung-ujung jari kaki yang indah itu sedang dilanda murung. Murung yang berkepanjangan. Wulandari kadang-kadang tersenyum kecil ketika ujung jari-jari kakinya terasa geli digigit oleh makhluk-makhluk air yang kecil itu. Namun kembali cepat wajah gadis tersebut murung ketika lamunannya jauh menerawang ke desa Lubuk Mentilin. Jauh menerawang pada diri seorang pemuda yang bernama Batara. Dia merasa menyesal. Kenapa dia harus pergi meninggalkan Batara? Kenapa dia tidak tetap saja di sana? Kini setelah terpisah ribuan tombak jauhnya, rasa rindu sungguh tak tertahankan. Wulandari terus melamun. Dia tidak sadar kalau Nyisepi sudah berdiri di dekatnya. Bahkan diam-diam, Nyisepi duduk di samping gadis yang cantik itu. Cantik luar biasa, bagai bidadari yang turun dari alam sana. Wulan, Nyi Guru, kau melamun? Iya. Kau masih memikirkan dia? Iya. Sudahlah, tidak usah kau pikirkan terus. Kau harus memberi pelajaran pada Batara, supaya dia tidak menyakitkan hatimu lagi. Saya tidak tahu, Nyi Guru, kenapa Kang Batara sampai hati memperlakukan saya seperti itu. Dia tidak pernah melihat saya, tidak pernah memperhatikan saya. Yang dia lakukan hanya tugas-tugas untuk berperang menghadapi tentara Singasari. Bahkan yang paling menyakitkan hati, ketika Gandini memaki-maki saya, seolah-olah saya adalah perempuan yang lemah, padahal dia tidak tahu. Sayalah yang menghukum orang-orang Dharmasraya yang berpihak pada Singasari. Aku kan sudah bilang padamu, Wulan, bahwa berjuang sembunyi-sembunyi seperti yang kau lakukan tidak akan pernah dihitung orang, tidak akan pernah dihargai orang. Walau perjuanganmu mungkin lebih besar dibandingkan dengan orang itu. Yang mengetahui perjuangan kita adalah Yang Maha Agung. Yang akan memberikan imbalan perjuangan kita bukan orang itu, bukan pula kerajaan Dharmasraya, tapi Yang Maha Agung. Percayalah Wulandari, Yang Maha Agung itu ada, dan Yang Maha Agung itu menyayangi manusia yang berjuang tanpa pamrih. Iya, Nyi Guru. Jadi jangan kau ungkit-ungkit kehebatanmu berjuang. Malulah pada dirimu sendiri. Karena secara tidak langsung kau sedang meminta pamrih. Pamrih yang tidak ada gunanya kau rebut di alam fana ini. Tidak perlu. Iya, Nyi Guru. Kalau soal Batara, kau harus bersikap seperti ini. Laki-laki itu harus diajar, diberi pengertian bahwa kita kaum wanita juga butuh perhatian. Bukan mereka saja. Bukan dia saja yang harus kita perhatikan. Iya, Nyi Guru. Batara itu sama betul dengan Ki Mujur. Dia seolah-olah tidak peduli pada kita, padahal dia mencintai kita. Seolah-olah tidak butuh pada cinta kita, padahal hidup mereka akan merana tanpa ada kasih sayang dari kita. Lihatlah Ki Mujur, dia begitu dulu, sehingga sekarang baru dia menyesal. Tapi penyesalannya sudah tidak ada gunanya. Apakah Kang Batara begitu? Kan aku sudah bilang, dia persis seperti gurunya. Itu sebabnya mereka cocok menjadi murid dan guru. Sama-sama punya kesamaan. Walau sebenarnya mereka adalah contoh laki-laki yang penuh tanggung. Tapi Nyi Guru, tahan rasa rindumu. Kalau kau bisa menahan, maka kau adalah wanita sejati. Wanita yang penuh dengan harga diri. Tapi kalau kau pergi kembali ke sana menemui Batara, maka kau adalah perempuan yang tidak punya harga diri. Iya, Nyi Guru. Wulandari masih duduk di tepi telaga sambil mendengarkan wejangan dari gurunya. Sedangkan Nyisepi masih tetap berapi-api bicara pada muridnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode kelima, Penunggu Karangbolong, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.